Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, semoga kabar kalian hari ini selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun. Ya, hari ini kita masih belajar di sub tema 2, tema 1, yaitu tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu untuk mengetahui jenis-jenis otot manusia. Ya, kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan dan kalian juga diharapkan mampu membuat cover. Nah, ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kelima ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah muatan IPA KD 3.1, kemudian muatan Bahasa Indonesia KD 3.1, dan muatan SBDP KD 3.1. Ya, sekarang kita masuk ke muatan IPA KD 3.1 ya. Ya, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Nah, otot itu terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan kita. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, ya, manusia itu memiliki 3 jenis otot di dalam tubuhnya. Apa saja 3 jenis otot itu? Yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Masing-masing jenis otot memiliki fungsi yang berbeda serta terletak di organ yang berbeda. Ya, seperti yang sudah ustazah jelaskan tadi, bahwasanya otot manusia itu bekerja dengan cara berkontraksi, sehingga otot itu akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya membesar. Kontraksi satu macam otot hanya mampu menggerakkan tulang ke satu arah tertentu saja. Kemudian, agar tulang dapat kembali ke posisi semula, maka otot tersebut harus mengadakan relaksasi. Ya, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam otot dengan kerja yang berbeda. Oke. Jadi, sekarang kita masuk ke muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 ya, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Nah, kita ketahui bahwasanya ide pokok itu adalah merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Ya, ide pokok dapat ditemukan dalam teks tulis maupun teks lisan. Oke ya. Kemudian, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan adalah yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Nah, kemudian yang ketiga, kita tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan yang kita dengarkan. Kemudian yang keempat, setelah kita menentukan kalimat utama, kita tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang kita tentukan tadi. Dan yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Itu adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Ya. Oke, sekarang kita ke muatan SBDP KD 3.1. Nah, ragam gambar dan ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain.
Ya, cover ya. Nah, liatin ini itu ada contoh cover buku pendidikan seperti buku kita yang paling depan itu dinamakan cover ya. Unsur-unsur yang terdapat pada cover yaitu ada nama penulis, kalimat penjelas judul ya, kemudian ada judul buku, kemudian ada gambar covernya, kemudian identitas penerbit dan nama penerbit ya. Nah, di situ ada nama penerbitnya apa? Penerbit Erlangga ya. Identitas penerbitnya juga ada. Ya, seperti itu ya. Itu adalah unsur-unsur yang terdapat pada cover. Itu sedikit dari Ustazah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca-baca di buku kalian ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.